Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat belajar fisika lagi sebelum mulai agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Selesai. Kita akan belajar mengenai KD 3.5, menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal satu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Konsep yang akan kita bahas pertama yaitu tentang suhu dan kalor. Materi ini disampaikan pada kelas 11 MIPA. Pertama kita akan belajar mengenai suhu. Untuk memahami definisi suhu, marilah kita lihat gambar berikut ini tentang gambar teriknya matahari dan derasnya hujan. Kalau kita melihat gambar teriknya matahari, maka kita akan berpikir bahwa di dalam terik matahari itu kita akan mengalami panas. Kalau derasnya hujan, kita akan terpikir bahwa nanti akan terasa dingin. Panas dan dingin merupakan bagian daripada suhu. Maka definisi suhu adalah derajat panas atau dingin yang dialami satu benda. Efek kenaikan suhu yaitu adalah pemuaian. Di sini akan kita bahas tentang pemuaian zat. Pemuaian zat ini terdiri daripada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Ketiga-tiganya ini merupakan dampak daripada perubahan suhu. Yang pertama kali di sini akan kita bahas yaitu tentang pemuaian panjang. Dalam pemuaian panjang ini, marilah kita lihat yaitu gambar plat berikut ini. Yang plat ini merupakan panjangnya pertama sebelum diberikan kenaikan suhu, panjang awal yaitu L0. Setelah ditambahkan kenaikan suhu, maka dia bertambah panjang. Pertambahan panjangnya disebut dengan delta L. Dan panjang total daripada semuanya itu merupakan L. Maka persamaannya daripada pemuaian panjang tersebut yaitu delta L sama dengan alpha dikali L0 kali delta T. Sementara delta L sama dengan L dikurang L0, maka kita ubah persamaannya di sini menjadi L dikurang L0 sama dengan alpha dikali L0 dikali delta T. Maka L0 kita ubah sebelah kanan, maka tandanya berubah menjadi positif. Sehingga persamaannya menjadi L sama dengan L0 ditambah alpha dikali delta T. Kita dekatkan antara L0 dan L0. Sehingga kita mudah mensederhanakan menjadi L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alpha dikali delta T. Dengan alpha merupakan koefisien muai panjang yang satuannya per derajat Celcius. Sementara delta T merupakan perubahan suhu yang satuannya derajat Celcius. Maka kita lanjutkan kembali mengenai tentang pemuaian luas. Yang konsep penurunan rumusnya yaitu sama dengan pemuaian panjang. Maka di sini kita perhatikan gambarnya terlebih dahulu bahwa di sini sebelum dinaikkan suhunya menjadi seperti biasa, sudah dinaikkan suhu dia ada perubahan panjang dan perubahan lebar. Sehingga persamaannya penurunannya sebagaimana yang saya katakan tadi sama dengan penurunan pemuaian panjang. Maka delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Sehingga A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Dengan beta adalah koefisien muai luas. Beta sama dengan 2 kali alpha. Maka yang selanjutnya kita bahas yang terakhir yaitu pemuaian volume. Dalam pemuaian volume, untuk memudahkan rasionalitas kita dalam memahami konsep ini, yang ada volume kita buat balok. Nah, dalam balok ini sebelum ditambahkan penurunan kenaikan suhu, maksudnya dia berubah menjadi lebih besar dengan mengalami perubahan panjang, perubahan lebar, dan mengalami perubahan tinggi. Maka persamaannya adalah sama dengan yang sebelumnya kita bahas, yaitu delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Berarti V-nya sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Dengan gamma koefisien muai volume, gamma sama dengan 3 kali alpha.
Nah, inilah proses pemuaian zat, panjang, luas, dan volume yang terjadi karena perubahan suhu. Selanjutnya kita akan bahas tentang kalor. Untuk memahami kalor, maka kita lihat suatu plat ini kasih warna berbeda-beda untuk menunjukkan perubahan. Pertama, kita berikan satu panas, yaitu panas di sini lilin, maka plat logam ini dia ujung yang kena api akan mengalami panas, dan panas itu akan menjalar ke sebelah kirinya, sehingga suhu ini yang di sebelah dekat dengan api dia akan mengalami tinggi dan dia akan menyebar kepada yang T kedua. Maka definisi kalor yang di sini dimaksudkan kita melihat gambar tersebut merupakan bentuk energi yang dipindahkan oleh benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Maka untuk itu kita bahas tentang kalor jenisnya. Bagaimana tentang kalor jenis? Yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Maka persamaannya ini dapat kita tuliskan menjadi C sama dengan Q dibagi M dikali delta T. Maka Q-nya atau kalornya ini seperti apa? Maka kalornya kita ubah saja sama dengan M dikali C dikali delta T. Dengan Q sama dengan kalor, satuannya Joule, M sama dengan massa benda, satuannya kilogram. Sementara C kalor jenis benda, delta T perubahan suhu. Nah, untuk kapasitas kalornya, maka di sini kapasitas kalor ini merupakan C sama dengan Q dikali delta T. Artinya perbandingan antara jumlah kalor dengan perubahan suhu. Itulah tentang konsep kalor jenis dan kapasitas kalor. Kita masuk kepada materi tentang asas Black. Untuk memahami konsep asas Black, maka kita lihat satu gelas. Nah, gelas ini kita tuangkan sebuah susu, masukkan dalam suatu gelas. Hal ini sering kita buat di rumah untuk membuat susu. Nah, saya kira ini tidak untuk sistematisnya tidak perlu dijelaskan kembali karena semua orang pasti pengalaman buat susu. Nah, buat susu yang pertama yaitu tuangkan susu dengan air panas. Nah, dimasukkan. Maka di sini yang terjadi apa? Dicampurnya antara susu dan air panas. Ini nanti akan ada perubahan susu dan perubahan air panas. Pada apanya? Yaitu pada suhunya. Sehingga yang susu ini dia mengalami kenaikan suhu dan yang airnya mengalami penurunan suhu. Artinya dalam hal ini ada yang melepas energi dan ada yang menerima energi. Nah, proses pelepasan dan menerima energi inilah oleh Black disampaikan dalam konsepnya yaitu kalor lepas dan kalor terima. Maka di sini ada Q lepas dan Q terima. Ini adalah konsep yang dibuat oleh Black yang kita kenal saat ini merupakan asas Black, yaitu merupakan kalor lepas sama dengan kalor terima. Nah, inilah proses bagaimana untuk pemahaman konsep asas Black dan pengertian kalor sudah kita pahami bersama. Dan terima kasih. Demikian materi kita saat ini. Nanti akan kita lanjutkan pada konsep perpindahan kalor. Tetap saksikan terus channel ini. Silahkan belajar lebih lanjut untuk lebih memahami konsep ini. Jika ada saran, sampaikan untuk kemajuan pendidikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat